Assalamualaikum. Assalamualaikum Wati. Long time no Waalaikumsalam. see. Oh, kabar Iya, gimana? Sehat saja? baik. Alhamdulillah. Udah vaksin, jadi Udah, udah. udah. Yang kedua juga? Udah. Kalau di sini cepet Oh, ya. Eh, di atas umur 50 udah dari bulan April. oke lah. Syukurlah kalau sehat. Ini saya mau kenalkan dulu ke Sobat Seno nih. Ini Sobat Seno, kita kedatangan tamu istimewa, Wati Sutoyo. Sekarang sedang berdomisili di Washington DC, sudah 26 tahun kalau nggak salah. Tolong dikoreksi, betul ya, Wat? Iya, iya. 26 tahun di sana. Dan nanti kita banyak dengar cerita-ceritanya dari Mbak Wati kita ini mengenai banyak hal. Ya. Jadi udah vaksin, udah sehat. Di sana berarti jam berapa? 10 pagi. Iya, kurang lebih jam Pagi. 10 pagi. Udah sarapan belum? Udah, Udah ya. udah olahraga. Udah olahraga juga. Apa Wat pilih olahraganya apa? Di Jakarta lagi tren bersepeda kan? Di sana juga? Atau jogging? Atau gym? Atau... Ke gym sama jogging kalau pagi. Dan itu rutin tiap hari atau? Rutin. Seminggu 5 kali. Wah, hebat kalah kita nih. Saya aja paling seminggu sekali sepedahan. Rutin 5 kali dalam seminggu. Sehat banget dong, Wat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong lagi musim apa di Washington sekarang? Lagi udah mau musim panas, sama sekarang ini lagi musim namanya insect sekada. Jadi kalau keluar di sini banyak pohon itu akan bunyi mung gitu. Jadi sampai kalau audible-nya tuh sampai 104 audible gitu. Seru. Jadi pohon tuh kalau kita keluar, pohon tuh isinya itu kumbang segede jempol ya. Penuh. Jadi Itu binatangnya keluar tiap 17 tahun sekali. apa nama binatangnya? Baru tahu. Sekada. 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 Apa kayak serangga, kayak ya, lebah serangga gitu? Kayak apa ya, besar kok, segede jempol gini. Udah. Kayak tawon ya, tapi lebih besar lagi gitu. Tapi enggak menyengat, enggak? Enggak, cuma nempel aja di badan. Waduh. Dan tetap semangat ya untuk tetap olahraga walaupun ada sekada tadi. Iya. Ini kelihatan seger banget. Pak, ini kan karena rumah kita itu salah satu tujuannya biar viewers kita nih dapat inspirasi, dapat informasi, terilhami sesuatu gitu, Pak. Ini udah 26 tahun di sana, dengar-dengar dapat udah dapat green card sekarang ya. Hebat loh, nggak gampang tuh ya. Bisa cerita nggak lebih jauh? Kok bisa dapat green card? Orang-orang setengah mampus nyarinya, berusahanya tuh. Jadi aku kesini rencananya mau sekolah memang gitu. Terus datang, jadi sama dulu masih kawin sama bekas suami. Saya kesini sekolah. Pertama-tama di Colorado gitu. Datang Juni, tapi saya belum gue belum sekolah beneran gitu. Masih ada karena dia dulu yang sekolah gitu. Nah, di Colorado datang Juni terus September kita sebelum berangkat daftar lottery green card dari kantor yang dulu teman-teman tuh banyak yang dapat gitu. Jadi lo daftar aja deh biar sekolahnya murah katanya gitu. Terus udah kita masing-masing daftar bulan September gue dapat gitu lottery. Ini apa nih gitu kan? Terus banyak tentang keluarga. Ngapain kamu nanti di Amerika gitu-gitu. Tapi orang-orang yang di sini bilang ya sayang amat kamu ini kamu tolak gitu karena orang sampai loncat pagar dari Meksiko ke sini gitu kan susah banget, kita dapat green card malah mau ditolak gitu. Akhirnya ya udah kita terusin cuma daftar form gitu, ada lawyer apa segala macam, dapatlah green card gitu. Terus tahun kemudian gue pindah ke Washington DC. Tinggalnya waktu itu di Virginia karena Washington DC itu di tengah, terus di selatannya Virginia, di atasnya Maryland. Sekarang gue tinggal di Maryland. Terus jadi 95 itu gue ke sini 94, pindah ke DC 95. Terus gue baru sekolah MBA, bukan MBA sebenarnya, Master of Science in Finance ya. Lebih kayak ya pokoknya
lebih kuantitatif lah gitu. Tahun 96 di George Washington University, sama-sama itulah sama teman kita Murti gitu. Nah terus in the same time gue juga kerja di World Bank waktu itu, tapi cuman kontrak sebagai assistant ya, kayak project assistant gitu. Jadi kerjaan gue tuh ngurusin sebenarnya kayak development hutang untuk negara-negara berkembang lah, membantu kayak data-data gitu ya, analisa data untuk namanya buku. Jadi tiap tahun World Bank tuh ngeluarin buku untuk mengenai hutang di seluruh negara berkembang di dunia. Nah, gue salah satu ininya gitu, anggotanya itulah. Gue kerja untuk itu. Terus gue di World Bank berapa tahun ya? Nah, in the same time gue sekolah, jadi kerja full time pagi, terus gue sekolah sore. Sekolahnya itu sore offline berarti? Jumat, Sabtu tuh memang ada yang khusus itu, memang program untuk orang-orang yang kerja kebanyakan. Jadi gue kerja selama di World Bank juga, terus gue sekolah gitu. Lumayan bisa cepet itu karena gue take advantage dari library-nya World Bank sama IMF gitu. Dan sekolahnya tuh nggak berapa jauh dari kantor gitu. Jadi inilah dapat ini enak gitu ya. Terus anyway going forward, terus gue pindah ke Maryland. Dari situ gue pindah ke Maryland. Gue kerja setelah gue lulus, gue kerja di KPMG gitu. Di bagian structure finance, atau kalau mungkin di Indonesia belum ada asset backed securities gitu. 15 tahun di sana, lumayan karir ya sampai associate director lah gitu. Tapi keren dong. Cuman kerjanya setengah mampus. Kenapa? Sampai artinya setengah mampus gimana? Load-nya tinggi sehingga sampai kerja malam gimana? Iya, sampai pagi. Kadang-kadang nggak pulang. Ya, karena waktu itu gue harus serve capital market di London, jadi di sana buka jam 4. Jamnya beda ya. Ya, jadi sometimes nggak pulang gitu aja ya. Terus udah makin tua kan capek ya. Iya lah, 15 tahun pulang malam terus. Anak gitu, gue keluar, gue pindah ke mana di Wells Fargo. Sebenarnya bidangnya sama, cuman lebih santai karena yang diurusin cuman portfolionya Wells Fargo. Kalau dulu mungkin ada 10 investment banking yang gue urusin gitu. Sekarang enggak, satu portfolio aja gitu. Terus apa lagi? Ya, kita akan ulas lebih jauh tentang karir, Wat. Ini supaya Sobat Seno nggak penasaran, kembali ke green card dulu nih. Artinya boleh nggak kalau dibilang, Wat, ini ada keberuntungannya juga ya dapat lotre gitu ya? Betul ya? Ya, alhamdulillah. Kayaknya, alhamdulillah, puji syukur ya. Iya, beruntung sekali karena nggak semua orang bisa gitu ya. Banyak orang yang jalur di sini tuh bisa kalau dari sekolah. Kita sekolah di sini terus nanti dapat visa untuk on the job training gitu. Itu biasanya 1 tahun, 2 tahun, terus tergantung dari perusahaannya mau sponsorin green card nggak. Nanti baru diganti kayak H1B. Biasanya tuh dari kita mulai kerja sampai dapat green card itu sekitar 5 sampai 7 tahun baru dapat green card-nya gitu. Nunggunya 5 sampai 7 tahun secara umum. Ya, sampai keluar green card-nya gitu. Nah, itu banyak perusahaan tuh take advantage dari itu supaya dilama-lamain, jadi dia bisa nge-price gajinya gitu. Jadi gajinya banyak foreigner tuh gajinya mungkin pokoknya much less dari yang orang sini, orang sana. Gitu. Jadi kebanyakan juga kalau yang foreigner itu begitu udah dapat green card keluar karena gajinya kan kecil gitu di ini. Gitu. Iya betul. Nah, gue beruntung nggak perlu pakai itu gitu, nggak perlu pakai tahap itu. Jadi kerja tuh gampang gitu ya. Terus waktu itu ada keinginan pulang sebenarnya, tapi pas selesai sekolah, krisis di Indonesia kan tahun 98 itu. 98 ya, krisis moneter. Subprime mortgage. Nggak ada kerjaan nanti kalau pulang. Iya betul.
gue stay di sinilah gitu. Dan ya, in jadi the same time gue punya anak gitu. Jadi ya udah, gue stay di sini. Green card tuh jadi gini ya, ada beberapa yang dulu. Melalui lotre, terus yang kedua yaitu melalui on the job training gitu ya, dari terus on the job training disponsorin perusahaan. Takes time. Kalau misalnya kalau sekarang itu agak sulit gitu, karena pertama sebelum Trump green card tuh untuk dapat H1B visa aja itu tetap harus di lotre gitu di antara gitu. seluruh perusahaan itu. Walaupun kita daftar, perusahaannya senang, belum tentu kita dapat gitu. Nah, setelah Trump itu dipersulit lagi karena hanya negara-negara tertentu dan bidangnya itu harus yang berhubungan dengan teknologi, sains gitu, STEM lah gitu. Oh, diseleksi lagi, Kalau yang bisnis itu enggak, tapi mungkin ya kayak chef itu kan sesuatu yang unik ya, chef, artis, itu masih bisa. Tapi juga zamannya Trump dipersulit semuanya. Sampai lotre green card juga dihapus. Nggak tahu sekarang apa udah dibuka lagi gitu. Dia mau mengurangi kebanyakan imigran datang kali ya. Iya, terutama dari negara-negara selain Eropa. Yang di Eropa tuh kayaknya masih dibuka, kecuali yang di Asia mulai di Asia, Afrika, Middle Eastern semua ditutup ya. Saya gue belum ngikutin lagi. Sekarang tuh Biden katanya mau dibuka lagi green card gitu. Terus yang on the job training segala macam. Ada juga waktu zamannya Obama kan banyak orang ilegal ke sini. Tapi anak-anaknya ini sekolah lulus SMA di sini. Itu ada namanya program DACA. Kalau program DACA tuh jadi mereka boleh kerja. Begitu lulus kuliah mereka boleh kerja, tapi mereka nggak punya status kayak green card, kayak citizen gitu. Ya nggak bisa pulang, nggak bisa keluar dari Amerika, tapi mereka bisa kerja di sini gitu. Ya, tapi mendingan, yang penting mereka bisa kerja gitu. Mereka karena dianggapnya brain drain lah, mereka udah dapat semua fasilitas di Amerika, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu, walaupun orang tuanya ilegal di sini. Gitu. Jadi nggak gampang ya, dia pokoknya green card bisa berarti 5-7 tahun kalau visanya on the job training. Pokoknya kali masih beruntung lah gitu ya. Beruntung gue, jadi 3 bulan di sini gue dapat. Dapat tuh luar biasa. Itu rezeki nomplok namanya. Rezeki Jatuh dari langit. Jatuh dari langit. Wat, kalau kita entitled untuk green card, hak apa aja nih selain mudah mencari pekerjaan? Green card bedanya semua sama ya, sama citizen kecuali 1 atau 2. Kita nggak bisa vote ya. Oh, nggak bisa vote, nggak bisa. Nggak bisa vote. Kedua, kita nggak enaknya kita nggak akan di drafted, nggak bakal dikirim nggak ada wajib militer. Oh. Kalau ada negara krisis harus perang, semua citizen harus perang kan. Yang inilah yang muda-muda gitu. Kalau green card itu 2, kita nggak bisa dikirim perang, dan kedua kita nggak vote. Jadi haknya semua sama, kita bayar pajak, dapat social security benefit, dapat juga ya. Dapat sama semuanya gitu. Jadi sebenarnya males juga sih ganti warga negara. Sampai so far belum. Iya. Oke lah. Itu tadi cerita-cerita tentang green card. Ini kan tadi udah 15 tahun di KPMG, kemudian jadi hard worker, sekarang pindah ke tempat yang quote-unquote lebih nyaman. Emang senyaman apa kerja di tempat sekarang? Dalam arti apa? Jam kerjanya lebih teratur, load-nya lebih rendah. Jam kerjanya lebih predictable gitu. Terus lebih santai lah. Mungkin gue juga udah tua, jadi nggak terlalu ngoyo juga ya, nggak terlalu gimana gitu. Nggak terlalu ambisius juga. Gue di sini sekarang sebagai konsultan ya, jadi lebih santai gue. Pokoknya gue kerja selesai, that's it gitu aja. I deliver gitu. Tapi ya di sini etos kerja penting banget. Kita nggak bisa seenaknya aja lah gitu. Maksudnya karena di sini nggak ada, kalau di Indonesia mungkin ada serikat buruh ya, bukan serikat buruh. Kayaknya kalau mau ngeluarin orang kan kayaknya susah gitu ya.
Ya, Ya nggak sih? tripartite ya. Setiap PT itu ada pihak ketiga yang akan melindungi karyawannya. Ya, Jadi terus dapat tripartite ya. uang pesangon apa gitu kan? Gitu. Ya, kalau ada uang penghargaan dan sebagainya. Di sana nggak ada? Ya, kalau di sini tuh nggak ada sama sekali begitu. Apa misalnya, gue performance-nya bagus gitu, tapi begitu gue berbuat salah satu gitu, ya biasanya warning. Kalau 3 kali tuh pecat, langsung pecat. Dan orang tuh mecat orang tuh enak banget gitu loh, gampang gitu. Dan nggak ada severance apalah segala macam, nggak ada gitu. Jadi orang benar-benar tuh kerjanya setengah mati gitu loh untuk perform. Dan yang memang mungkin orang-orang sini komitmennya tuh tinggi banget ya untuk nggak berbuat salah, untuk nyelesain tepat waktu gitu. Karena memang sistemnya dibuat begitu supaya kita memang kerja keras gitu. Tapi penghargaan, bonus gitu tetap jalan. Bagus, gitu. Sejalan gitu. Jadi fair ya. Jadi pokoknya kerja di sana tuh nggak cukup cuma meet expectation, nggak cukup nih, harus exceed expectation, extra mile gitu ya. Iya. Ya mungkin itu budaya yang bagus yang bisa kita tiru nih, corporate culture-nya bagus. Dan tapi akhirnya berarti udah terbiasa dong kayak gitu sekarang. Udah nggak kaget lagi ya. Pertama-tama bosen. Karena biasa kerja yang path-nya cepat gitu ya. Terus di sini agak santai, tapi sekarang enak karena udah kebiasaan. Jadi memang mungkin kalau kita udah biasa rajin apa gitu, itu bagus gitu kalau dimulai dari yang susah gitu, daripada kalau kita udah kebanyakan santai suruh rajin lagi udah susah gitu kan. Setuju ini soal habit, soal kebiasaannya. Jadi dianggap nyaman karena kerjanya 8 to 5 aja. Jam 8 ke jam 5. Juga sih, rata-rata sih 8 to 5, tapi gue nggak. Kadang-kadang gue juga harus overtime ya, once a month tuh. Karena kerjaan gue tuh kan hubungannya sama investor. Jadi investor tuh harus dibayar tiap tanggal 24, 25, dan gue harus kayak audit lah gitu, audit mereka gitu. Jadi kadang-kadang tergantung data yang masuk, modelnya, apa segala macam, kita outsource itu semua di India gitu. Jadi kalau Indianya telat atau ya gue harus kerja sampai jam 12 juga. 12 malam maksudnya? Iya, tapi kira-kira sebulan sekali 2 kali gitu. Kalau dulu kerjaan yang dulu bilangnya tuh di Big Four accounting firm, itu mungkin 3 minggu begitu, seminggu santai. Gitu. Gile. Jadi harus work hard, play hard dong katanya. Iya. Kalau gitu, gitu teman-teman pada mabok ya mabok, setelah itu baru pesta gitu. Iya, tapi katanya sih orang-orang bule lebih fair ya, kalau kerja ya kerja, main ya main gitu kan kira-kira ya. Kerja campur main ya. Mereka switch untuk fokusnya tuh hebat banget gitu. Hebat ya. Udah gini ya, habis mabok besok ya kerja lagi. Santai aja gitu. Oke, Wat. Ini kan ngomong-ngomong juga lagi pandemi ya di Amerika, masih ketat. Gimana kerja di sana? Jadi work from home? Gue udah kerja setahun ini, udah lebih dari setahun, dari mulai lockdown Maret 9 tahun 2020 sampai sekarang masih working from home sampai September tanggal 6 yaitu Labor Day, kita kerja di rumah. Setelah itu kita balik. Jadi tapi mereka juga kenapa? Sekarang udah work from office sekarang nih, udah mulai. Masih kerja di rumah sampai tanggal September 9. Oh, September nanti. Iya. Dan kita udah dibuka. Di gym tuh udah nggak perlu pakai masker. Di jalan-jalan kita udah open. Kalau di New York tingkat kematiannya udah 0. Di New York. New York bagus banget sistemnya. Di sini masih kecil. Kenapa? Di Indonesia ada pembagian zona-zona. Biasanya kalau disebut zona hijau berarti satu area, satu daerah udah bebas gitu, udah aman. Mungkin Washington sudah mau mendekati zona hijau kali ya. Udah. Washington DC sih yang malah udah bebas tuh. Restoran apa tuh sekarang kita udah nggak perlu, kalau yang di dalam masuknya pakai masker, tapi makan kan juga harus dibuka. Buka, betul. Pokoknya
gym lah, terutama yang interaksinya di dalam gitu, udah nggak perlu pakai masker. Oke, jadi ada apa ya, kebebasan yang terkendali lah. Gitu. Iya, iya, iya. Iya. Orang ya, masih optional lah, banyak yang masih pakai masker gitu. Gue juga udah terbang kemarin ke Boston, itu apa namanya, orang juga duduknya nggak dipisah-pisah, tapi kita semua pakai masker. Apa Nggak kegiatan berjarak lagi di pesawat. udah di airport, udah penuh Iya. deh. Oh iya. Jadi emang Amerika kalau gue lihat di media massa lebih berani ya dalam menghadapi hal gitu ya. Apa karena Iya. Tapi kultur soalnya individunya yang penanganannya ingin bebas gitu? nggak, penanganannya bagus banget. Mereka melihat dari tingkat kematian gitu. Oh gitu. Tingkat kematiannya udah rendah ya, beberapa kota udah 0 gitu. Memang yang kena masih ada, tapi yang meninggal tuh lebih sedikit gitu. Iya, mudah-mudahan. Jadi dianggap kayak flu biasa lah. Iya, mudah-mudahan tambah landai, tambah baik lah. Soalnya kita prihatin juga kan kondisi di India ya. Dengar juga, aku tahu juga, aduh ampun. Di sini juga masih fluktuatif. Kemarin gara-gara banyak yang bandel tetap mudik ya, tambah lagi itu. Kemarin saya dengar 26.000 satu hari. Iya. COVID. Oke. Jadi intinya enjoy nih ya sekarang ya, udah balance dengan pekerjaan, masih bisa sempat nge-gym, masih bisa ketemu anak gitu lah Mas ya. Jadi iya, dibanding dengan sama ada gue yang juga lalu. ada bisnis ya. Oke. Wat, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang lebih jauh, lebih lanjut mengenai apa yang menjadi visi, harapan Wati di masa depan dan sebagainya. Segmen 1 ini kita akhiri dulu ya Wat ya. Ya, oke. Thank you. Oke. Mau ada ucapan sesuatu nggak mungkin di segmen 1 buat teman-teman kampus kali, buat keluarga kali, atau buat kita sobat channel ya, salam sebagai sehat diaspora nih, salam sehat. Salam sehat. Dan Wati tampak sehat sekali karena rajin nge-gym, harus gue tiru nih 5 kali dalam seminggu, luar biasa. Oke, Wat, sekali lagi terima kasih untuk segmen yang ini. Kita jumpa lagi di segmen 2 ya. Ya, thank you. Have a nice day, Wati. Oke.